Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haina, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pada pagi hari ini, pemirsa. Tempat pengecatan yang merangkap mes karyawan di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Kejadian ini juga menyebabkan 1 karyawan tewas. Kebakaran tempat pengecatan yang juga merangkap mes karyawan di Desa Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar pada Senin sore. Kebakaran pertama kali diketahui oleh karyawan yang tengah bekerja. Para karyawan yang berjumlah 10 orang sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api padam setelah 6 unit damkar dari BPBD Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Tahu-tahunya ada kepulan asap di depan. Terus kita jatangi, tapi ya sebatas di luar karena api sudah meningkat ke atas. Satu orang atas nama Sofyan, 70 tahun tewas terbakar karena saat kejadian korban yang juga karyawan tengah berbaring di kamarnya dan kondisinya tengah sakit. Karyawan lain tidak sempat menolong korban karena api cepat membesar. Petugas Inafis dari Polresta Sidoarjo yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Gasum untuk divisum. Polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Satu rumah warga yang terbuat dari kayu di permukiman padat penduduk Makassar, Sulawesi Selatan terbakar dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Api dengan cepat melalap satu rumah warga yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kanal Rapoci di Makassar, Sulawesi Selatan. Seluruh bangunan rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Puluhan personel Dinas Pemadam Kebakaran Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah-rumah warga lain. Sementara warga sekitar yang berada di lokasi kebakaran panik dan berusaha untuk mengevakuasi barang berharga. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian lantaran kecilnya akses gang menuju lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Jadi yang terbakar itu 1 unit rumah kayu. Informasi dari warga katanya pemilik tidak di tempat, lagi keluar. Jadi agak lama informasi masuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini mengingat saat kejadian pemilik rumah tidak berada di lokasi. Sementara akibat peristiwa ini kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Akibat menyalip di tikungan saat jalanan licin, suami istri yang berboncengan sepeda motor oleng ke arah berlawanan hingga menabrak bus. Akibatnya sang istri tewas terlindas roda bus, sedangkan sang suami alami luka serius di tangan dan juga kaki. Pasangan suami istri tergeletak bersimbah darah di tikungan jalan raya arah Kecamatan Tanjung Sari menuju Kecamatan Cariu, Bogor, Jawa Barat. Diketahui sang suami hilang kendali saat berusaha menyalip kendaraan lain. Akibatnya motor oleng dan keduanya terjatuh. Naas, sang istri terpental ke arah jalur berlawanan hingga terlindas bagian belakang bus yang sedang melaju kencang. Sang istri tewas di tempat akibat luka serius di bagian kepala, sedangkan sang suami selamat namun alami luka serius di tangan dan juga kaki. Keduanya dievakuasi ke RSUD Cilengsi. Di lokasi jalan menikung ke kiri,
kemudian sepeda motor tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga tergelincir. Kemudian untuk penumpang terpental ke kanan jalan dan terlindas oleh bus yang melintas dari arah berlawan. Untuk kondisi korban gimana? Untuk korban penumpang meninggal dunia, sedangkan pengendara luka di bagian tangan dan kaki. Saat ini, sepeda motor, bus, beserta sopir bus dibawa ke kantor Subunit Gakum Satlantas Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatnya, iNews melaporkan. 2 orang tewas akibat kecelakaan antara 2 sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Mamuju dan Majene. Saat kecelakaan, tangki motor bocor dan mengakibatkan motor meledak. Beginilah kondisi 2 sepeda motor usai tabrakan di Jalan Poros Mamuju Majene. Kebakaran 2 kendaraan ini dipicu tangki bocor usai benturan keras saat tabrakan. 2 orang tewas dalam kecelakaan ini sementara 1 orang lainnya dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis. Awalnya pengendara motor CRF bernama Ikram berboncengan dari arah Majene menuju Mamuju. Kemudian dari area yang sama muncul kendaraan lain yang melaju kencang dan hilang kendali hingga akhirnya bertabrakan. Ya Pak. Iya, karena kerasnya benturan sehingga terjadi percikan api di mana memang tangki pada saat terjadi kecelakaan itu mengalami kebocoran. Jadi akhirnya terjadi kebakaran pada kedua kendaraan. Dua kendaraan terbakar. 2 korban meninggal sudah diserahkan ke keluarga masing-masing, sementara 1 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Mitra Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Diduga pengemudi hilang konsentrasi saat menyetir, sebuah minibus menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Meski minibus sempat terguling, namun pengemudi dan penumpang selamat dengan luka ringan. Sebuah kejadian minibus terguling akibat menabrak tiang pembatas pintu tol Cakung, Jakarta. Kejadian ini terekam kamera CCTV milik Jasa Marga. Dari rekaman video terlihat minibus yang akan memasuki gerbang tol Cililitan tiba-tiba saja menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Minibus kemudian terpetal hingga terguling. Akibat kejadian ini badan minibus ringsek dengan beberapa kaca jendela pecah. Sementara kondisi pengemudi dan sejumlah penumpang mengalami luka ringan. Di situ kurang konsentrasi dan mungkin kehilangan kendali. Itu di mobil ada penumpang lain, Mas? Ada 3 orang, tapi semuanya nggak ada yang luka. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara hingga akhirnya menabrak tiang pembatas gerbang tol. Kaitan dengan ini penyebabnya adalah salah satunya hilangnya konsentrasi pengemudi saat mendekati gerbang tol berakibat menabrak beton tanggul pengaman jalan. Nah, dari posisi itu mobil akhirnya miring, terpeleset, mengalami kecelakaan lalu lintas. Alhamdulillah nggak ada yang mengalami luka, hanya materi aja. Dan kami menghimbau kepada seluruh pemakai jalan, hati-hatilah di jalan ya. Saat ini minibus yang dijadikan barang bukti telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Sidoarjo menggelar razia balap liar dan knalpot brong di jalur protokol Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan kendaraan bermotor yang terbukti melakukan pelanggaran. Aksi balap liar dengan menggunakan knalpot brong yang dilakukan sejumlah pemuda di kawasan Jalan Protokol Kota Sidoarjo terjaring razia gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Sidoarjo. Untuk menjaring pelanggar, petugas memblokade jalan yang digunakan balap liar. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 54 kendaraan roda 2 yang terbukti memakai knalpot brong dan terlihat aksi balap liar. Usai diamankan, seluruh pengendara motor yang terjaring razia diwajibkan menuntun kendaraannya ke Mapolresta Sidoarjo yang berjarak sekitar 5 km. Malam ini kita dapat tangkapan ada sekitar 54 kendaraan. Kesemuanya menggunakan knalpot brong atau knalpot bising, sehingga kita berikan edukasi, pemahaman, dan kita ajak untuk sama-sama menjaga ketertiban dengan
melepas secara sukarela knalpotnya masing-masing, sehingga harapannya tidak mengganggu ketertiban umum maupun dapat berakibat konflik sosial. Sementara untuk penindakan bagi pelanggar, polisi tidak mengeluarkan surat tilang, namun hanya meminta pemilik kendaraan untuk mencopot knalpot brong dan memasang kembali knalpot sesuai dengan aturan yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 3 nelayan ditemukan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik karena dihantam ombak tinggi. Ketiganya berhasil diselamatkan awak kapal lain, sementara tim SAR gabungan masih berupaya mencari 1 nelayan lainnya. Ketiga nelayan bernama Hasdur, Dery, dan Sulaiman terombang-ambing di lautan setelah perahu yang mereka gunakan untuk mencari ikan terbalik dihantam ombak tinggi. Mereka terapung menggunakan batang kayu dan pelampung di tengah perairan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka ditemukan awak kapal MV Marta Baruna yang sedang berlayar melewati perairan tersebut. Proses evakuasi terhadap 3 orang nelayan ini berlangsung dramatis. Mereka bertujuan untuk ke Lampung dan kebetulan gitu. Ya, secara kebetulan, dan saat ini 3 korban yang selamat itu sedang perjalanan menuju Lampung. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini nasib para pengungsi dan bantuan dari Indonesia, kami telah terhubung dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia di kota Amman, Yordania. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Eko. Waalaikumsalam. Mas Eko, apa kabar? Selamat malam, baik, dengan Mbak Yasmin ya, Mbak Yasmin. Ya, Mas Eko, alhamdulillah baik, Mas Eko. Mas Eko, bisa disampaikan Ya. situasi terakhir seputar bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania seperti apa, Mas? Ya, kami dari konflik yang terjadi dari 7 Oktober, alhamdulillah kami mendistribusikan bantuan terus-menerus. Memang beberapa kali kami coba tembus ke jalur Gaza melalui pintu Rafah perbatasan Mesir. Bantuan yang kita kirimkan memang berhasil mencapai pintu perbatasan, tapi dari pintu perbatasan untuk menembus ke Gaza, sudah itu kita sangat sulit mendapat akses informasi apakah barang itu sudah sampai apa belum, tapi kita mencoba mengirim terus bantuan-bantuan dengan mitra lokal yang ada di sana. Nah, alhamdulillah seminggu kemarin kami mendapatkan info bahwa barang bantuan selain melalui pintu Rafah yang berada di perbatasan Mesir untuk memasuki Gaza, alhamdulillah kita bisa dapat akses untuk masuk bantuan untuk Gaza Palestina, bisa memasuki lewat pintu Jordania atau pintu perbatasan yang melalui Jordania, yaitu di West Bank antara Jordania dengan Palestina. Begitu, Mbak Yasmin. Oke, baik Mas Eko, jadi bisa dikonfirmasi total ada berapa pintu akses yang bisa diakses begitu oleh para relawan? Gimana, Mbak? Ya, Mas Eko, jadi total ada berapa pintu akses yang bisa digunakan oleh para relawan untuk mengantar bantuan ini, Mas Eko? Gimana, ulangi, Mbak? Ya, Mas Eko, jadi total ada berapa akses pintu yang bisa dilakukan atau digunakan oleh para relawan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, Mas Eko? Oh ya, kalau melalui Jordania itu baru 1 akses pintu ya, karena ketatnya penjagaan tentara IDF atau tentara Zionis Israel. Jadi kita jalur daratnya adalah jalur darat melalui Amman, Jordania. Lalu dari Amman, Jordania kita akan lewat namanya King Hussein Bridge atau jembatan King Hussein. Dari situ akan ketemu border West Bank. Dari border West Bank kita menuju ke perbatasan Karem Shalom. Dari Karem Shalom langsung ke Gaza. Nah, kurang lebih perjalanannya 2 hari. Perjalanannya 2 hari dengan menggunakan truk-truk. Tapi perizinan yang harus kita lalui kurang lebih 2 minggu. Sejauh ini sudah 188 truk di dropping melalui jalan darat antara Jordania dengan pintu perbatasan West Bank
menuju Gaza 188 truk itu mulai dari bulan Oktober sampai terakhir Januari tanggal 18 kemarin. Nah, bantuan-bantuan internasional itu kita jalan bersama-sama, yaitu dari Pakistan, Turki, Malaysia, terus dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi kita bareng-bareng berangkat. Jadi konvoy bersama-sama secara berkesinambungan, sehingga kalau barangnya sedikit kan tentunya ongkosnya juga cukup mahal. Jadi berangkat bersama-sama gitu, Mbak Yasmin. Oke, baik Mas Eko, ini selama perang di jalur Gaza kelahiran bayi juga dilaporkan meningkat. Lantas bantuan apa saja yang diberikan dan apakah termasuk susu serta perlengkapan bayi lainnya? Ya, kalau bantuan yang sudah kita kirimkan itu adalah bantuan hak hidup dasar seseorang ya. Jadi dalam hal ini bahan makanan dari mulai tepung, terigu, beras, minyak goreng, daging kaleng, terus ada mie instan, itu juga jumlahnya juga ribuan ton ya yang dikirimkan. Orang lebih total melalui pintu Jordan udah 2.500 ton. Plus tenda-tenda dan kapan musim dingin juga kita akan dorong terus nih, Mbak Yasmin, sejauh ini. Mudah-mudahan teman-teman di Indonesia yang biasanya mungkin mengirim bantuan lewat pintu Rafah, Mesir, yang saat ini sangat sulit karena sudah 3 hari, 4 hari ini gempuran begitu dahsyat ditujukan ke Gaza. Nah, pintu Rafah ditutup, akhirnya kita bisa lewat Jordania, dan Jordania membuka diri melalui lembaga kemanusiaan setempat yang akan bermitra dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Gitu, Mbak Yasmin. Oke, baik Mas. Dan kabarnya Mas, ini boykot produk-produk Israel terus dilakukan oleh masyarakat di Yordania. Produk apa saja Mas yang diboykot? Kalau produknya itu dari makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari kayak sampo, sabun mandi, itu semua diboykot. Restoran-restoran saji di sini nggak ada yang didatengin, hampir kosong gitu ya. Terus tempat-tempat minum kopi, ayam-ayam siap saji gitu, makanan restoran ayam, restoran burger, yang pokoknya kalau di Indonesia itu kan sudah merek-mereknya sudah jelas terlihat, itu saat ini sudah tidak dikunjungi. Saya kurang tahu ya kalau di Indonesia gimana masalah boykot ini, tapi kalau di sini efektif. Toko-toko, pasar-pasar, produk-produk yang mendukung Zionis Israel itu semuanya bahkan dibuang di jalan-jalan, dibuang. Ada yang dibuang di jalan-jalan kayak minum-minuman berkarbonat itu yang merek-merek seperti kita ketahui yang mendukung Zionis itu cuma dibuang-buang aja. Banyak yang nggak dibeli orang saat ini di Yordania. Oke, berarti warga Yordania kompak melakukan boykot terhadap produk-produk Israel. Terima kasih Mas Eko Sulistyo melaporkan langsung dari Amman Yordania. Tetap waspada dan jaga kesehatan, Mas. Sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor di Cakung, Jakarta berakibat pemotor terluka. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.